Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yuniatri Widianingrum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Manajemen 2B. Dalam video kali ini saya ingin memberikan review sedikit tentang mata kuliah kewirausahaan Islami. Yang pertama tentang pengertian dan konsep kewirausahaan Islami. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Bisa juga dikatakan kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru atau hal-hal yang kreatif sehingga menimbulkan manfaat. Intinya, kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan hal yang baru, kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Dan kegiatannya dalam bidang ekonomi itu ada hal yang diperjualbelikan, entah itu produk atau jasa dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Lalu, apa sih perbedaan kewirausahaan dan kewirausahawan? Perbedaan kewirausahaan dengan usahawan itu yaitu kewirausahaan yaitu suatu proses untuk mencapai keuntungan atau menciptakan hal-hal yang baru, sedangkan wirausahawan adalah orang yang melakukan kewirausahaan. Jadi, pengertian dari kewirausahaan Islami yaitu menjalankan kegiatan wirausaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam sendiri adalah menjalankan kegiatan wirausaha dengan yang sesuai ajaran Islam. Dalam Islam sendiri tidak ada yang memisahkan antara aktivitas dan agama. Islam memiliki karakteristik kewirausahaan sendiri dan prinsip-prinsip panduan berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk memandu operasional kewirausahaan berdasarkan sifat manusia. Yang kedua, tentang karakteristik entrepreneur Islam. Dalam video kali ini saya juga memberikan sedikit pengetahuan, sedikit materi tentang karakteristik entrepreneur, yaitu yang pertama takwa. Takwa merupakan kerangka utama dalam kegiatan wirausaha. Apa sih takwa itu? Takwa adalah taat atas perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama bagi seorang muslim trainer. Yang ketiga, jangan mubazir. Dan yang terakhir, menyembah kepada Allah menjadi prioritas. Yang ketiga yaitu tentang materi prinsip dan etika bisnis. Prinsip bisnis yaitu kebenaran universal yang inherent atau berkaitan erat, menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak dalam skala bisnis yang berpatokan syariat Islam. Prinsip bisnis dan syariat terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid, prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi atau prinsip kenabian, prinsip yang menyadarkan nilai-nilai kenabian sebagai pemandunya. Sebagai seorang wirausahawan muslim haruslah mencontoh sifat-sifat nabi, yang itu jujur, amanah, tabligh, dan matonah, dalam artian membangun mitra bisnis atau membangun dan menjaga hubungan bisnis dengan baik. Yang ketiga, prinsip adiliyah, prinsip yang menyadarkan nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya, mengikuti aspek interaksi, artinya hubungan interaksi dalam bisnis haruslah adil dalam memperlakukan konsumen, mitra bisnis, dan karyawan. Yang keempat, prinsip huriyah, prinsip kebebasan, menyandarkan pada nilai-nilai kebebasan sebagai pemandunya. Kebebasan di sini dalam artian mau atau tidak melakukan suatu usaha, yang terpenting sesuai dengan dalilnya. Yang kelima, prinsip musawah atau prinsip kesetaraan, prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Karena dalam Islam yang melakukan atau menjalankan bisnis memiliki kedudukan yang setara baik atasan, bawahan, pemilik modal, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong, prinsip yang menyandarkan nilai tolong-menolong sebagai pemandunya. Sebagai pelaku bisnis harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Di dalam prinsip khusus juga terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip tabadul manafi, yaitu asas pertukaran manfaat. Prinsip ini ditujukan kepada pelaku bisnis dengan tujuan menciptakan kerjasama antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, prinsip pemerataan, menghendaki agar bisnis ini tidak dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk berbisnis. Yang ketiga, prinsip antaraksi, yaitu untuk bisnis antar individu atau antar pihak dalam bertransaksi ekonomi harus berdasarkan
adamul magodir, yang prakteknya meniadakan unsur magodir, masyar, goror, zolim, iktikar, dan riba. Yang kelima, prinsip albir wa al-taqwa, saling tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Memulai bisnis harus diawali dengan sesuatu yang benar agar kedepannya supaya barokah. Yang keenam, prinsip musyarakah, prinsip yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip dasarnya. Yang terakhir yaitu prinsip kitabiah, yaitu pendokumentasian. Selanjutnya, etika. Pengertian etika adalah adab, perilaku, maupun akhlak. Sedangkan menurut hadis KBBI, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moralitas. Etika bisnis terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, etika bersifat memperdayakan. Maksudnya yaitu membantu pihak yang lemah dan bisa memberikan solusi. Yang kedua, etika pembayaran upah. Dalam pembayaran upah harus sesuai waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, etika jual beli dan hutang. Dalam etika jual beli dan hutang, jual beli harus dilakukan secara jujur dan melakukan permainan secara terus-menerus agar tidak menimbulkan dosa bagi yang berhutang. Akan tetapi, saling memperhatikan kemanusiaan, santun dalam berhutang, santun dalam penagihan hutang, santun dalam pembayaran, santun dalam pembelian, santun dalam pembelian barang. Yang terakhir yaitu jujur dalam pemasaran. Dalam pemasaran, hendaknya kita sebagai pengusaha berlaku jujur, tidak boleh menuntut bukti apapun tentang produknya atau apapun yang bersifat curang. Yang keempat, tentang hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah ketika memperdayakan. Kita seorang kaum Ansor yang berkata kepada Rasulullah. Dalam video kali ini saya memberikan dua kisah tentang kita seorang kaum Ansor yang meminta kepada Rasulullah langsung aja. Setelah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Daud dari Fudayl bin Ghazwan dari Abu Haji dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau datang istri beliau. Para istri beliau berkata, kami tidak punya apa-apa selain air. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ke orang tadi, siapakah yang mau mengajak atau membantu orang ini? Maka seorang laki-laki dari Ansor berkata, sahabat Ansor itu pulang dari istrinya, lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku. Sahabat Ansor itu berkata, suguhkanlah makanan kami itu, lalu matikanlah lampu dan hidupkanlah asapnya. Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka istrinya menyuguhkan makanan itu, lalu mematikan lampu dan menghidupkan anaknya. Kemudian dia berdiri seakan-akan memperbaiki lampunya, lalu dimatikanlah kembali. Suami istri hanya menjaga mulutnya seperti menangis sesuatu, seolah keduanya itu hidangan. Kemudian keduanya duduk dalam keadaan lapar dan tidak makan malam. Ketika pagi harinya pasangan suami istri itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, malam ini Allah tertawa atau terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 9 yang artinya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kesusahan dirinya. Lanjut ke kisah yang kedua. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mendatangi Rasulullah untuk meminta-minta. Rasulullah tidak membentak dan menyuruhnya pergi, pun tidak langsung memberinya uang. Rasulullah malah bertanya kepadanya tentang apa yang dimilikinya. Laki-laki dari kaum Ansor tersebut menjawab bahwa di rumahnya hanya ada sehelai kain kasar untuk selimut dan sebuah gelas untuk minum. Rasulullah menyuruh laki-laki dari Ansor itu untuk mengambil dua benda yang dimilikinya itu. Rasulullah lantas melelang dua benda itu. Salah seorang sahabat bersedia membayar 1 dirham. Tidak puas dengan itu, Rasulullah menawarkan kembali kain dan gelas tersebut. Lalu harta laki-laki Ansor itu laku 2 dirham. Belikanlah yang 1 dirham makanan, lalu belikan kepada keluargamu. Lalu belikan juga 1 dirham yang lain sebuah kapak, lalu bawakan kepadaku. Perintah Rasulullah sambil menyerahkan 2 dirham kepada laki-laki peminta dari Ansor itu. Beberapa hari kemudian, laki-laki Ansor itu datang kepada Rasulullah dengan membawa kapak. Rasulullah lalu mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut. Maka jadilah ia kapak utuh.
Laki-laki Ansor itu diperintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar dengan kapak itu lalu menjualnya. Pergilah, carilah kayu bakar dan jualah, dan aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari, kata Rasulullah. Laki-laki dari Ansor itu menuruti semua perintah Rasulullah. Ia pergi mencari kayu bakar dan menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah 15 hari berlalu, ia baru menemui Rasulullah dengan membawa uang 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ini lebih baik untukmu daripada engkau datang meminta-minta, kata Rasulullah. Demikianlah cara Rasulullah menghadapi pengemis. Beliau tidak mengusirnya secara langsung, juga tidak langsung memberinya. Tetapi Rasulullah mendorong dan memotivasi agar pengemis itu menggunakan kemampuan dan keterampilannya untuk bekerja secara halal, sehingga ia tidak meminta-minta lagi. Rasulullah tidak ingin melihat umatnya bekerja menjadi seorang peminta-minta. Bagi Rasulullah, bekerja apapun itu pekerjaannya, asal halal itu lebih baik daripada meminta-minta. Bahkan Rasulullah menegaskan jika meminta-minta itu tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali untuk 3 orang saja. Pertama, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya atau sangat miskin. Rasulullah menyebutkan bahwa kelompok pertama ini diperbolehkan meminta-minta sampai tercukupi sekedar kebutuhannya. Ketika sudah tercukupi kebutuhan sekedarnya, ia harus berhenti mengemis. Kedua, orang yang terkena musibah dan hartanya hilang semua. Kelompok kedua ini juga diperbolehkan meminta-minta. Namun apabila sekadar kebutuhannya sudah tercukupi, maka ia harus berhenti. Yang ketiga, orang-orang yang sangat miskin. Bagaimana cara mengukur miskin yang seperti ini? Rasulullah memberikan standar bahwa apabila 3 orang tetangganya menilai benar orang tersebut miskin, maka orang-orang tersebut benar-benar miskin. Orang seperti ini diperkenankan untuk meminta-minta sampai kebutuhan sekedarnya tercukupi. Di luar kelompok tersebut, meminta-minta tidak diperkenankan, dan jika ada orang di luar kelompok itu meminta-minta, harta haram telah dimakan, kata Rasulullah. Yang terakhir, alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. Pengusaha merupakan salah satu pekerjaan yang banyak digandrungi anak muda pada masa sekarang. Berbagai alasan memilih menjadi pengusaha melatar belakangi mereka yang ingin berkarya ketimbang bekerja sebagai seorang ayah. Karena menjadi pengusaha lebih bebas mengatur waktu, bebas dari rasa bosan, dan bebas dari tekanan bos yang superior. Alasan saya menjadi pengusaha yaitu selain bekerja pada kerjaan utama, menjadi pengusaha adalah menjalin mimpi saya yang akan menjadi kehidupanku di masa mendatang. Dengan menjadi pengusaha, saya akan memiliki semangat yang lebih lagi, karena seorang pengusaha akan memiliki penghasilan yang tetap. Dan tidak selamanya pekerjaan utama bisa saya dapatkan. Dengan menjadi pengusaha, apabila kerjaan utama tidak bisa didapatkan, saya tidak perlu pikir-pikir memikirkan untuk mencari pekerjaan, menemukan usaha yang saya dedikan. Loh, kenapa tidak langsung jadi pengusaha saja? Jawabannya karena saya ingin terlebih dahulu menjadi seorang pengusaha sebelum menjadi karir. Dan apa sih rencana ke depannya? Untuk rencana ke depan, saya ingin fokus kuliah terlebih dahulu, memperdalam ilmu tentang manajemen dan sebagainya. Untuk saya siap untuk bekerja dan menjadi pengusaha yang akan mendatang. Nah, itulah review saya tentang materi kewirausahaan Islami. Saya akhiri video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.